Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah di sore hari ini kita jam 16.30 ya, kita bisa memulai pengajian online. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya di sore hari ini kita bisa pengajian online dalam suasana banyak kekhawatiran, banyak keraguan karena situasi pandemik COVID-19. Oleh karena itu, sebelum memulai pengajian, Bapak akan mencoba menyampaikan tentang fadilah sholat berjamaah. Ya. Mengapa Bapak sampaikan hal ini? Karena mungkin di kalangan anak muda hari ini banyak terbengkelai ataupun tidak mau ada keinginan untuk sholat berjamaah. Ya. Namun sebelumnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan perjalanan kita, pengajian kita ini, adik-adik semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kecerdasan yang luar biasa, diberikan kemudahan untuk belajar dan berproses, diberikan rezeki, diberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, orang tua yang dimudahkan segala-galanya. Oleh karena itu, kita bertawasul dulu. Ala hadiniyah, wa ala kulli niyatin sholihah, wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alihi wa azwazihi wa uladihi wa zurriyatihi, syaihul lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli, amin. Terima kasih. Mudah-mudahan keberkahan pembacaan suratul Fatihah Allah Subhanahu wa Ta'ala berberkati kita semuanya. Baik. Di dalam pertemuan ini kita sedikit santai ya. Mungkin sudah lama tidak ketemu dengan Bapak. Bapak harapkan kalian menjadikan orang-orang generasi penerus di Masjid Nurul Iman ini. Amin. Bapak bacakan di dalam salah satu kitab Fathul Mu'in, ya, Fathul Mu'in. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Faslu fi sholatil jamaah. Bagaimana pasal tentang menerangkan sholat berjamaah. Wasuriat bil madinati, hukumnya ataupun turun pertama sholat sunat berjamaah bil madinati, yaitu di Madinah. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka yang pertama sholat adalah sholat subuh. Oleh karena itu Bapak menerangkan bagaimana fadilahnya supaya kita lebih banyak lagi girohnya, semangat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Wa qulluha imamun, dan paling tidak yang sedikit sholat berjamaah itu adalah imamun wa ma'mumun. Satu imam dan satu berjamaah. Nanti akan diterangkan. Mengapa itu harus dilaksanakan? Lalu keutamaannya apa? Wahia, tingkat keutamaan berjamaah. Ya. Pertama, urutannya berjamaah itu ada tingkatannya. Ya. Fil jumu'ati, yaitu sholat berjamaah Jumat. Ya. Ini dikhususkan bagi laki-laki dewasa. Nah, bagaimana kalau anak-anak? Maka padilahnya untuk pembiasaan.
supaya nanti begitu pas masuk akil balik atau 15 tahun atau kalau wanita adalah haid atau kalau laki-laki sudah mimpi dan wanita adalah mimpi ya seperti itu, maka wajib melaksanakan sholat berjamaah Jumat. Itu ya, bisa dimengerti? Boleh tidak di-mute ya supaya bisa ada suaranya. Ya, dinyalakan aja nggak apa-apa. Jadi bisa ada interaksi bertanya langsung nggak apa-apa. Ya, jadi yang pertama adalah fil jumu'ati yaitu sholat Jumat. Itu tingkatan paling utama berjamaah. Yang kedua, summa fi subhiha. Tingkatan yang kedua adalah sholat subuh pada waktu hari Jumat. Nah, ya. Summa fi subhiha. Haknya di sana atau rujuknya, rujuk itu kembali kepada Jumu'ah. Ya, jadi yang kedua tadi yang pertama adalah sholat berjamaah Jumat bagi laki-laki yang akil balik. Akil balik itu berarti usia 15 tahun, ya syarat-syaratnya sholat lah, ya. Syarat puasa itu sama, sudah diterangkan sama ustadz-ustadz yang lain. Bapak hanya sunat saja sekarang. Oke. Summa subhi, yang ketiga, tingkatan yang ketiga sholat, keutamaan sholat berjamaah itu adalah sholat subuh. Selain daripada sholat subuh di hari Jumat. Sumal isya'i, tingkatan yang keempat, berarti adalah sholat isya. Nah, selanjutnya yang kelima, sumal asri, sholat asar. Sumal zuhri, sholat duhur. Sumal maghribi, abdolu. Lalu yang terakhir adalah sholat maghrib. Maka ada sebuah keterangan Rasulullah SAW mengatakan, kalau kita melihat umat Islam yang taat, maka lihatlah sholat subuh. Ya, banyaknya umat Islam. Sedangkan kalau melihat banyaknya umat Islam, maka lihatlah waktu maghrib. Maka kita lihat subuh dengan maghrib beda-bedakan, pasti banyak-banyak. Nah, lalu bagaimana sholat berjamaah yang paling bagus? Sholatul jama'ati fi adai, jamaah sholat dihukumi sunat mu'akada pada sholat fardu yang 5 waktu ataupun yang bukan qadha, maka sebagaimana hadis Rasulullah SAW, sholatul jama'ati afdalu min sholatil faddi bisab'in wa isrina darajat. Sholat fardu yang berjamaah adalah lebih utama daripada sholat munfarid. Perbedaannya adalah 27 derajat. Nah, ini sebagai rangsangan kita. Bukan berarti kita sholat, ya kalau begitu sholatnya cukup aja satu kali, udah 27 derajat kok. Nah, jangan sepengertian itu. Itu adalah fadilah. Fadilah itu adalah keutamaan. Tidak menghilangkan kewajiban untuk melaksanakan fardu yang lain. Contoh lagi, ya, apabila sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka fadilahnya adalah 100.000 rakaat. Sholat di luar Masjidil Haram. Karena pulang dari haji ataupun umroh, nggak usah sholat lagi. Karena 100 rakaat, 100.000 rakaat, dibagi 17, ketemu berapa tuh? Ya, berapa hari, berapa malam. Nah, itu yang perlu diketahui. Sehingga sholat. Nah, tidak menggugurkan kewajiban, itu hanyalah fadilah. Jangan salah pengertian. Itu adalah fadilah. Fadilah itu adalah keutamaan. Ya. Ya, satu. Wal hikmatu sab'ina wa isrina. Bagaimana hikmah yang 27 derajat itu? Mengandung faedah sebesar itu sebagaimana selesihkan. Wa kharaja bil ada'il qada'u na'am.
tidak termasuk ke dalam ketentuan yaitu dalam sholat tunai. Ini tako, ini tafakot makdiyatul imami wal ma'mumi sunnatil jamaah. Apabila sholat yang dikerjakan itu sholat qadha, tetapi sekalipun demikian, maka disunahkan sholat berjamaah. Nah, ini berarti kalau melihat seperti ini, sholat berjamaah itu bukan berarti hanya sholat ada saja. Sholat ada itu sholat langsung ya. Misalkan Allahu Akbar. Mas Galuh nih, adzan di Masjid Nurul Iman. Ya. Lalu sholat. Ya, lalu sholat berjamaah itu sholat ada. Sholat yang langsung tunai. Sedangkan sholat qadha ada 2 syarat sholat qadha diperbolehkan. 1, lupa. Aduh, itu sholat naon ya, encan. Nah, boleh. Itu berjamaah. Tetapi antara imam dan makmumnya juga harus sama kok qadha. Yang kedua, boleh yang diperbolehkan qadha adalah ketiduran. Misalkan Mas Angga nih atau Amelia, ya. Amel mana Amel? Ya, Amel ketiduran tidur jam 2 nih tadi. Tahu-tahu bangun-bangun jam 18 udah adzan maghrib. Maka di tempat itu qadha terlebih dahulu sebaiknya sebelum melaksanakan sholat maghrib. Dan ketika ada, maka boleh berjamaah. Itu sunnah. Itu qadha. Termasuk di dalamnya adalah adzan dan iqamah ketika kita qadha juga disunatkan. Baik munfarid itu sendirian ataupun berjamaah. Ya, jadi kalau misalkan berjamaah di rumah, minimalnya adalah iqamah sunat itu. Jadi nambah-nambah. Di mana letak sholat itu berjamaah? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan di dalam sebuah hadis bahwa sholat berjamaah itu lebih baik di mana? Di masjid. Ya, berjamaah di masjid. Ya, kenapa di masjid? Dasar hukumnya apa? Kita lihat surat At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yahsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Ya, bisa dibaca nanti di dalam surat At-Taubah atau surat ke-9 ayat ke-18. Wallahu alam bimuradi, hanya Allah lah yang tahu tentang arti, makna dan tujuan ayat ini, tapi kita berusaha mengartikan, mencoba menafsirkan. Innama sesungguhnya ya'muru yang memakmurkan masjid Allahi Allah, man orang amana beriman billahi kepada Allah, wal yaumil akhir dan hari akhir, wa aqamas sholata. Nah, dan mereka mendirikan sholat. Sholat apa? Sholat berjamaah. Baik sunat ataupun wajib. Tapi keutamaan tadi disebutkan. Sholat yang paling utama di masjid adalah sholat Jumat. Yang pertama ingat. Yang kedua, sholat subuh pada hari Jumat. Yang ketiga, sholat subuh selain daripada hari Jumat. Ketiga, sholat asar, sholat duhur, ya, sholat maghrib. Jadi 6 tingkatan. Dan terakhir adalah sholat-sholat sunat termasuk sholat taraweh. Pertanyaannya mungkin begini, Pak, bagaimana dalam keadaan pandemik seperti ini? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Ya, ketika pandemik ini bukan tidak berlaku hadis ini,
Tapi alangkah baiknya berjamaah di rumah. Sama fadilahnya. Jadi kalau ada ayahnya, ayah tolong berjamaah di rumah, imamin aku. Kalau ada kakaknya yang laki-laki, silahkan. Ibunya atau kalau ibu-ibu. Tapi tidak boleh ngemakmuman, yang makmumnya itu laki-laki. Ya, cukup kalau misalkan Amelia adalah diimamin oleh ibunya. Kalau bapaknya ke masjid sama kakaknya atau adiknya. Ya, seperti itu. Lanjutkan kepada ayat tadi. Wa ata zakah, dan orang yang menunaikan atau mengeluarkan zakat. Nah, hari ini adik-adik sebagai panitia ikut di dalam panitia zakat. Itu adalah bagian daripada tugas yang sangat mulia. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena zakat bagian daripada rukun Islam. Khud min amwalihim sodakotan tutahhiruhum. Nah, ya, ambillah zakat. Jadi bukan datanglah zakat kepada panitia, tapi kita panitia yang harus menjemput kepada rumah ke rumah. Berarti sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Bahkan Indonesia sudah membuat undang-undang tentang perjakatan tahun 2003, nomor 23 tahun 2011. Ya, itu. Jadi kita sebagai panitia zakat legal secara negara dan legal secara agama karena dilindungi oleh undang-undang. Wajaka walam yahsa, dan tidak takut illallah, kecuali Allah. Fa'asa, maka mudah-mudahan ulaika, mereka itu ayyakunu, bahwa mereka adalah minal muhtadin, dari orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Insya Allah. Kalau kita sering berjamaah, baik di rumah ataupun di masjid, usahakan yang laki-laki dewasa, yang anak kecil sebagai proses pembelajaran, ya, maka usahakan sholat berjamaah di masjid. Begitu. Ya, Angga, misalkan, terus Hanif, ya, terus siapa lagi? Muhammad, Sahdan, Galuh, dan teman-teman yang lainnya, maka usahakan sholat berjamaah. Wabil maktubati, dan tidak masuk dalam ketentuan kami al-makduratu wan nafilatu fala tusannu fihimal jama'atu wala tukrahu. Karena nazar atau sehat ataupun sholat sunat, untuk ini tidak disunatkan dengan berjamaah sekalipun tidak makruh dilakukannya. Nah, dalam hal ini misalkan Anda tadi menerangkan tentang sholat berjamaah maktubah, artinya yang 5 waktu, asar, maghrib, subuh, isya, maghrib. Nah, sekarang yang kodo tadi lebih baik juga, ada lagi yang nadar. Nah, kalau nadar itu bagaimana? Tidak disarankan. Tapi apabila dilaksanakan, ya tidak apa-apa. Contoh, misalkan nadarnya apa? Apabila saya nanti mendapatkan ranking 1, maka saya akan sholat sunat sholat hajat, misalkan. Tidak disarankan untuk berjamaah, cukup sendiri saja, baik di rumah ataupun di masjid. Ya, nah, ingat bahwa kesunatan untuk berjamaah di masjid adalah bagi keutamaannya bagi laki-laki. Perempuan bukan tidak boleh, tapi kurang utama, lebih baik di rumah. Ya, di rumah perempuannya. Dalam pandemik ini, maka disarankan lebih baik menghindar daripada ada di dalam kurungan keadaan sakit. Maka di Menurut Iman ataupun di masjid-masjid yang lain, dipatasi hanya laki-laki saja yang dewasa, yang sehat. Yang tidak merasa sehat, walaupun laki-laki tetap melaksanakan di rumah. Bukan berarti tidak boleh sholat berjamaah di masjid. Tetapi untuk sementara waktu, mohon kiranya bisa menahan diri melaksanakan sholat di rumahnya masing-masing. Baik berjamaah ataupun sholat tarawih. Ya, lanjut. Kalau nawayun,
Qala Nawawiyu wal as wal as wal asahu annaha fardul kifayati lirrijalil baligiyah al ahrabri al muqimin fil mu'datati faqatot. Ya. Berkata An-Nawawi yang lebih sahih adalah bahwa berjamaah sholat fardu kifayah bagi kaum laki-laki baligh yang merdeka dan bermumin untuk sholat ada tunai. Demikian adalah fardu kifayah, maksudnya adalah dapat menambah syiar di tempat mana berjamaah dilaksanakan. Nah, selanjutnya tadi sholat berjamaah fardu, sholat qada, lalu sholat nazar, terakhir ada sholat fardu kifayah. Nah, fardu kifayah berarti apa contohnya? Ayo, mensolatkan jenazah. Maka disunatkan untuk berjamaah. Bahkan diatur safnya juga harus 3 saf. Ketika sholat berjamaah, sholat berjamaah jenazah menjadikan 3 saf, maka menurut Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, maka insya Allah sholatnya itu, mayatnya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana afdolnya sholat berjamaah sedikit dan tidak sedikit? Tentunya pasti semakin banyak sholat berjamaahnya, semakin afdol. Begitu ya. Wakila innaha fardu ainin. Pendapat lain mengatakan sebagai fardu ain. Wahwa madhabu Ahmad. Menurut Imam Ahmad adalah sholat berjamaah fardu itu fardu ain. Waduh, berat ya kalau buat pendapat ini. Ya. Jadi ada yang berpendapat bahwa sholat fardu itu berjamaah adalah fardu ain. Artinya berlaku kepada setiap individu orang. Tidak bisa sendirian nih. Ya silahkan mau pendapat yang mana. Ya. Wakila sartun disihatis sholat. Sementara lain pendapat mengatakan bahwa berjamaah itu mendapatkan syarat sholatnya sah. Syaratnya sholat. Ada yang mengatakan pendapat yang lain adalah salah satu syarat sahnya sholat itu adalah berjamaah. Tuh. Wala yata'akkadu nudbu nisa'i ta'akkudahu lirrijali. Kemuakad itu sangat dianjurkan, sunnah berjamaah bagi kaum wanita tidak sekuat kaum laki-laki. Dan karena itu kaum lelaki makruh bila meninggalkannya. Tetapi bagi perempuan tidak makruh. Nah itu ya. Jadi berjamaah itu, wanita itu lebih baik di rumah juga ada di kamarnya, tertutup. Mengapa seperti itu? Karena suara wanita itu bagian daripada yang mengatakan aurat. Kenapa? Mengundang khawatir syahwat mendengarnya. Nah, oleh karena itu, lebih baik wanita itu adalah di rumahnya. Bagaimana kalau mengerjakan sholat berjamaah di masjid? Tidak jadi masalah. Cuman unsur kepadilahannya adalah tidak lemah dibandingkan dengan laki-laki. Ya. Wal jamaatu fil maktubatin. Bagaimana sholat fardu 5 waktu di masjid bagi laki-laki itu lebih utama. Lizakaril masjidin afdolu. Nah. Wal jamaatu fil maktubatin lizakarin bimasjidin afdolu. Jadi laki-laki itu adalah lebih afdol melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Nah, ya yang sehat, memakai masker, jaga jarak, ya, jaga kesehatan, cuci tangan dan semuanya, silahkan ke masjid sholat berjamaah taraweh. Itu adalah lebih afdol. Naam, in wujidat fi baitihi faqad fahuwa afdola. Jika didapati jamaah hanya di rumahnya saja, maka inilah yang lebih utama itu bagi wanita.
Wa kadza law kanat fihi aksari minha. Demikian pula lebih utama di rumah bila jamaahnya lebih banyak yang diikuti daripada di masjid. Sebaliknya, nih, ada pendapat lain. Kalau memang di masjid, mungkin mohon maaf, di masjid kita mah insya Allah ya, 5 waktu itu alhamdulillah lebih dari 100 lah berjamaah, apalagi maghrib, kita kadang-kadang 2 lantai penuh. Ya, di Serambi kita penuh. Luar biasa. Tapi di perkampungan, mohon maaf, dari mulai nakol bedung, adan, iqomat, imam, hanya itu saja. Ya kalau hanya 2-3 orang, sedangkan di rumah ada 5 orang dengan keluarga, maka menurut pendapat ini adalah demikian pula lebih utama di rumah bila berjamaah lebih banyak. Wa kadza law kanat fihil aksaro minha. Nah, dasar hukumnya itu. Apabila di rumah lebih banyak berjamaah dibandingkan dengan di masjid, maka demikianlah hukumnya dipegang oleh Al-Syari'i. Guru kita berkomentar ditinjau dari berbagai wajah, berbagai pendapat. Nah, itu. Jadi tidak ya apa namanya, kalau di masjid juga tetap kurang bagus apabila tidak berjamaah, disarankan di masjid. Di rumah juga lebih utama jika lebih banyak berjamaahnya. Ya, jadi adik-adik yang wanita berjamaah dengan ibunya, dengan bapaknya, dengan kakaknya nggak apa-apa. Jika ada adiknya boleh kalau misalkan fase. Ya, oleh karena itu pilih imam yang bagusnya apa? Lebih tua, lebih alim, lebih berilmu, lebih fase. Turunan terus begitu. Kalau punya keluarga, ya keluarganya, istrinya, terus semuanya. Ya, jadi ada pilihan-pilihan untuk menentukan imam. Untuk apa? Untuk keutamaan dan keabdolan di dalam sholat berjamaah. Kesimpulannya, pada sore hari ini, ya hampir setengah jam Bapak ngajar. Ya, silahkan nanti banyak bertanya. Marilah kita budayakan, atau dalam bahasa kerennya, culture. Budayakan sholat berjamaah. Ya, baik di rumah ataupun di masjid, ya. Kalau wanita usahakan di rumah dengan ibunya, laki-laki diusahakan ya, diupayakan untuk sholat berjamaah di masjid.